Hari ini kita akan membahas mengenai kasus Glyco Morinaga. Kasus Glyco Morinaga adalah kasus yang terkenal, kasus pemerasan tahun 1984 sampai 1985 di Jepang, terutama diarahkan pada industri gula-gula Jepang, Ezaki Glyco dan Morinaga. Ezaki Glyco pembuat cemilan yang sangat populer, yaitu Pocky, yang sekarang juga bisa ditemukan di Indonesia. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Kronologi kejadian, sekitar pukul 9 malam pada tanggal 18 Maret 1984, dua pria bertopeng bersenjata pistol dan senapan dengan paksa memasuki Nishinomiya, rumah Presiden Ezaki Glyco, Katsuhisa Ezaki. Rumah di sebelahnya adalah milik ibu Katsuhisa yang berusia 70 tahun yang bernama Yoshi dan terletak di gedung yang sama. Para penjahat itu masuk ke rumah ibunya terlebih dahulu dan meminta kunci rumah Katsuhisa Ezaki. Setelah memasuki rumah Katsuhisa Ezaki, dua pria bertopeng itu kemudian mengikat istrinya Mikiko dan juga putri sulungnya Mariko, dan mereka berdua disekap di dalam kamar. Di kamar lain ada dua anak lagi, yakni putri Yukiko dan juga putra Etsuro yang sedang tertidur, dan untungnya mereka tidak terluka. Pria-pria itu kemudian menemui Ezaki sendirian yang pada saat itu Ezaki sedang mandi dan menculik Ezaki yang masih telanjang itu dari rumahnya. Katsuhisa Ezaki dibawa ke sebuah gudang kecil di Ibaraki, Osaka. Sekitar tengah malam, para penculik mengarahkan direktur perusahaan ke catatan tebusan di bilik telepon umum. Mereka menuntut 1 miliar yen atau sekitar 4,5 juta US dollar dengan nilai tukar saat itu dan 100 kg emas batangan. Namun 3 hari kemudian pada tanggal 21 Maret, Katsuhisa Ezaki berhasil kabur dari gudang tersebut. Pemerasan Glyco dan Morinaga. Ada sebuah surat yang dikirim oleh seseorang misterius yang menyebut dirinya sebagai The Monster with 21 Face yang diterima pada tanggal 8 April 1984. Kemungkinan orang ini juga merupakan orang yang sama yang telah menculik Katsuhisa Ezaki. Dia mengatakan kepada polisi bodoh, "Apakah kalian semua bodoh? Apa yang kalian lakukan dengan semua tenaga kalian? Jika kalian profesional, ayo tangkap kami. Kami akan memberi kalian petunjuk karena kalian sangat cacat. Tidak ada satupun dari kami di antara kerabat Ezaki. Tidak ada satupun dari kami di antara polisi Nishinomiya. Tidak ada satupun dari kami di antara korps pencegahan banjir. Mobil yang kami beli berwarna abu-abu dan makanan yang kami beli berasal dari Dai. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, tanyakan kepada kami di surat kabar. Setelah memberitahu Anda semua ini, kalian semua harus bisa menangkap kami. Jika kalian tidak bisa, maka kalian hanya lintah pajak. Haruskah kita menculik kepala polisi prefektur juga?" Upaya pemerasan terhadap perusahaan Glyco tidak berakhir dengan lolosnya Katsuhisa Ezaki. Pada tanggal 10 April, kendaraan di tempat parkir gedung produksi percobaan markas Ezaki Glyco dibakar. Kemudian tanggal 16 April, sebuah wadah plastik berisi asam klorida dan juga surat ancaman kepada Glyco ditemukan di Ibaraki. Pada tanggal 10 Mei, Glyco mulai menerima surat dari seseorang atau kelompok yang menamainya The Monster with 21 Face, dinamai menurut nama pejabat dari novel detektif Edogawa, Rampo, dan juga diterjemah sebagai Iblis dengan 21 wajah. Para penculik itu mengaku telah mencampurkan permen Glyco dengan soda potasium sianida. Ketika perusahaan Glyco menarik produknya dari rak dengan biaya besar yang mengakibatkan kerugian sekitar 21 juta US dollar dan memberhentikan 450 pekerja paruh waktu. Penculik itu juga mengancam akan menempatkan produk yang rusak di toko. Mengikuti ancaman
itu, seorang pria yang mengenakan Yomiuri bisbol tertangkap menempatkan coklat Glico di rak toko oleh kamera keamanan. Sebuah foto kamera keamanan dipublikasikan setelah insiden itu. Sementara itu, para monster penculik itu mengirimkan surat ke media mengejek upaya polisi untuk menangkap pelaku di balik ketakutan tersebut. Kutipan dari salah satu surat itu tertulis dalam hiragana dan dengan dialek Osaka yang berbunyi, Polisi bodoh yang terhormat, jangan berbohong. Semua kejahatan dimulai dengan kebohongan seperti yang kita katakan di Jepang. Apakah kalian tidak tahu itu? Ada juga surat yang dikirim oleh geng penculik yang diterima pada tanggal 23 April 1984. Surat itu dikirim ke surat kabar Sankei dan Mainichi serta kantor polisi Koshin. Surat itu berbunyi, Untuk polisi bodoh, kalian tidak boleh berbohong. Jika kalian berbohong, kalian mencuri. Kami juga mengirim ini ke polisi Koshin. Mengapa kalian berbohong? Jangan menyembunyikan sesuatu. Mengapa kalian mengeluh? Kalian mengalami kesulitan seperti itu. Waktu jadi saya akan memberi Anda petunjuk. Saya memasuki pabrik dari pintu samping staf. Mesin tik yang kami gunakan adalah pen writer. Wadah plastik yang digunakan adalah potongan sampah jalanan. Akhirnya, para penculik itu berhenti menghubungi Glico. Namun, 1 bulan kemudian, pada tanggal 26 Juni, mereka mengeluarkan surat yang mengatakan, kami maafkan Glico. Namun, monster itu atau penculik itu kemudian mengalihkan kampanye pemerasannya ke perusahaan Morinaga dan juga House Food Corporation. Sebuah surat ancaman tiba di rumah Tokyo Wakil Presiden Morinaga Dairy Mitsuo Yamada pada tanggal 1 November 1984. Ini adalah salah satu dari antrian panjang surat pemerasan dan pelecehan yang dikirim ke berbagai perusahaan makanan Jepang oleh geng kriminal yang menyebut diri mereka monster dengan 21 Face. Kepada Presiden, Anda melihat kekuatan kami, bukan? Anda juga tidak mematuhi kami. Kami akan menghancurkan perusahaan Anda. Anda akan terbunuh. Putuskan, apakah Anda ingin memberi kami uang atau Anda ingin perusahaan Anda hancur? Beritahu kami di koran Mainichi pada tanggal 5 atau 6 November. Gunakan orang hilang. Gunakan kata-kata ini dalam balasan. Jiro Morinaga, ibu polisi, teman buruk, uang, makanan. Seperti yang kami katakan sebelumnya, kami menginginkan 200 juta yen. Akhirnya, pada tanggal 6 November, Morinaga menanggapi para penjahat itu dengan memasang iklan orang hilang di koran Mainichi edisi pagi yang berbunyi, Jiro sayang, teman jahat menghilang, kembalilah, makanan hangat sudah menunggu, Ibu Chiyoko. Dua surat dikirim ke House Food pada tanggal 7 November 1984. Juga pada tanggal 7 November 1984, Morinaga Company dan produk makanan yang telah diracuni oleh geng kriminal terpaksa mengurangi produksinya saat itu sebesar 90%. Pria bermata rubah. Polisi memang mendekati tersangka dalam monster dengan 21 wajah, namun pada tanggal 28 Juni, 2 hari setelah setuju untuk berhenti melecehkan Marudai dan juga Morinaga dengan imbalan 50 juta yen, sekitar 210 US dollar pada saat itu. Monster atau penjahat itu mengatur agar karyawan Marudai melemparkan uang tebusan ke kereta lokal menuju Kyoto. Ketika sebuah bendera putih dikibarkan, ditampilkan seorang penyidik yang menyamar sebagai karyawan Marudai dan juga mengikuti instruksi penurunan dari penculik melihat orang pria yang mencurigakan. Mereka mengamati ketika dia sedang naik kereta ke titik penurunan. Pria itu digambarkan sebagai pria bertubuh besar dan tegap, mengenakan kacamata hitam, rambutnya dipotong pendek dan dikeriting dengan mata seperti mata rubah. Ketika bendera putih tidak dikibarkan, polisi yang menyamar dan pria bermata rubah itu keduanya turun dari kereta di stasiun Kyoto, dan sementara penyelidik menunggu di bangku. Pria bermata rubah itu terus mengamatinya. Penyelidik kemudian kembali ke Osaka dan pria bermata rubah itu naik mobil lain di kereta yang sama. Ketika penyelidik kemudian turun di stasiun Takatsuki, pria bermata rubah itu naik kereta menuju Kyoto
dan penyelidik lain yang menyamar membuntutinya dari Yoto. Tetapi pria bermata rubah itu akhirnya menghilang dan tidak diketahui jejaknya. Polisi mendapat kesempatan kedua dari pria bermata rubah pada 14 November ketika kelompok penculik itu berusaha merampok Host Food Corporation sebesar 100 juta yen, sekitar 410 US dollar. Dalam kesepakatan rahasia lain, penyelidik melihat pria bermata rubah itu mengenakan topi golf dan juga kacamata hitam. Tetapi sekali lagi dia menghindari penangkapan. Mobil pengiriman uang tunai yang mereka ikuti terus menuju titik penurunan, di mana mereka akan memasukkan uang ke dalam kaleng di bawah selembar kain putih. Ketika pengiriman mencapai titik drop, kain putih ada di sana, tetapi kalengnya hilang. Akibatnya tim investigasi diperintahkan untuk mundur, percaya bahwa penurunan itu adalah perubahan strategi dari penculik itu. Setelah kampanye pemerasan di Host Food, penculik kemudian mengalihkan pandangannya ke Fujiya pada Desember 1984. Pada Januari 1985, polisi merilis komposit wajah pria bermata rubah itu ke publik. Pada bulan Agustus 1985, setelah terus diganggu oleh monster dengan 21 wajah itu dan kegagalan untuk menangkap pria bermata rubah, Inspektur Polisi Prefektur Shiga, Yamamoto, bunuh diri dengan cara membakar dirinya sendiri. 5 hari setelah kematian Yamamoto pada 12 Agustus, monster dengan 21 wajah itu mengirimkan surat terakhirnya ke media yang berbunyi, Yamamoto dari polisi prefektur Shiga meninggal. Betapa bodohnya dia. Kami tidak punya teman atau tempat persembunyian rahasia di Shiga. Yoshino atau Shikata yang seharusnya mati, apa yang telah mereka lakukan selama 1 tahun 5 bulan. Jangan biarkan orang jahat seperti kita lolos begitu saja. Masih banyak lagi orang bodoh yang ingin meniru kita. Yamamoto tanpa karir meninggal seperti laki-laki. Jadi kami memutuskan untuk memberikan bela sungkawa dari kami. Kami memutuskan untuk melupakan penyiksaan terhadap perusahaan pembuat makanan. Jika ada yang memeras salah satu perusahaan pembuat makanan, itu bukan kami, tetapi seseorang yang meniru kami. Kami adalah orang jahat, itu berarti kami memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan selain perusahaan intimidasi. Sangat menyenangkan menjalani hidup seperti orang jahat, tulis penculik dengan julukan monster dengan 21 wajah itu. Menyusul pembebasan identik pada Januari 1985, polisi Metropolitan Tokyo dengan cepat mengidentifikasi pelakunya sebagai Manabu Miyazaki. Diberi label sebagai Tuan M atau saksi material M. Miyazaki dicurigai mengeluarkan rekaman tahun 1976 yang mengatakan dukungan dari Serikat Pekerja Lokal dalam perselisihan pemburuan dengan Glico yang memiliki kesamaan dengan banyak deklarasi monster dengan 21 wajah. Ada banyak insiden antara tahun 1975 dan 1976 yang juga dikaitkan dengan Miyazaki, yang menyoroti pembuangan pati dan juga limbah industri lainnya oleh perusahaan Glico ke sungai dan juga sistem drainase setempat. Miyazaki juga diduga terlibat dengan pengunduran diri seorang pemimpin serikat pekerja atas penyimpangan akuntansi ketika perusahaan Glico Nutrition Food bergabung. Selain itu, ayahnya adalah bos dari grup Yakuza lokal dan Miyazaki sendiri memiliki kemiripan yang mencolok dengan pria bermata rubah itu. Spekulasi telah berlangsung selama berbulan-bulan bahwa Miyazaki adalah pria bermata rubah, sampai polisi Metropolitan Tokyo memeriksa alibinya dan membebaskannya dari segala kejahatan. Ketenaran yang dihasilkan menyebabkan Miyazaki menjadi komentator sosial, dan dia menulis sebuah buku tentang pengalamannya yang disebut Tom Pamono. Polisi Metropolitan Tokyo juga menduga bahwa berbagai kelompok Yakuza terlibat dalam kasus Glico Morinaga. Akhirnya dari kampanye pemerasan yang terjadi sekitar waktu perang Yamaichi, perang massa antara Yamaguchi dan Gumi dan Ichiwakai. Selain itu, Komisi Keamanan Publik Nasional Jepang menyelidiki bahwa kelompok sayap kiri dan sayap kanan ekstrim sebagai tersangka.
Itulah cerita mengenai kasus pemerasan dari perusahaan Glico dan juga Morinaga. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.